selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliahnya asinkronus dulu ya, teman-teman. Dengan topik kita akan membahas metode dalam penelitian kualitatif. Nah, langsung aja karena kita akan membahas hal yang ini cukup panjang tetapi sangat menarik karena kaitannya dengan jenis-jenis yang bisa kita terapkan dalam metode penelitian kualitatif. Langsung aja saya share screen dulu untuk materinya. Oke, ini adalah metode-metode dalam penelitian kualitatif di mana kalau kita mengacu pada beberapa hal yang kaitannya dengan pertanyaan penelitian, kalau teman-teman masih ingat kemarin pertanyaan penelitiannya apa yang sudah dikumpulin dari konsep note kemarin, saya kan sudah meminta teman-teman untuk menyusun rumusan masalah. Nah, coba diingat-ingat lagi pertanyaan dan tujuan dari rancangan penelitian teman-teman. Yang dirasa satu aja yang dirasa itu paling penting atau paling signifikan untuk dibahas di dalam penelitian. Misalkan rumusan masalahnya ada banyak nih, ada 3 atau 5 gitu. Nah, coba pilih salah satu aja yang menurut teman-teman paling penting. Nah, kenapa saya menanyakan tentang pertanyaan penelitian? Karena itu akan berkaitan sekali dengan yang namanya pendekatan di dalam penelitian kualitatif nantinya. Ketika teman-teman nanti sudah tahu pertanyaan penelitian apa yang paling signifikan, teman-teman bisa menuliskan tujuan penelitian atau hal apa sih yang ingin dicapai setelah nantinya aku selesai menyelesaikan penelitian ini. Misal, yang pertama nih, faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi dan menentukan tindakan self-harm. Nah, ini salah satu pertanyaan penelitian yang kaitannya dengan self-harm. Jadi kita pengen tahu faktor apa saja yang melatar belakangi. Nah, tujuan penelitiannya berarti kita pengen tahu penjelasan pada level teoritis, faktor-faktor yang menyebabkan tindakan self-harm. Karena kan tadi pertanyaannya faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi. Sehingga ini kalau kita dekatkan dengan pendekatan penelitian, itu kita bisa memakai grounded theory. Apa sih grounded theory itu? Nah, nanti kita akan bahas. Terus, misalkan pertanyaan penelitian teman-teman itu berawal dari kata bagaimana. Contoh, bagaimana orang yang melakukan self-harm memaknai tindakannya. Tujuan penelitiannya memahami bagaimana individu itu memaknai pengalamannya melakukan self-harm. Sehingga kita bisa pakai pendekatan fenomenologis dalam hal ini. Kenapa kok fenomenologis? Nah, kita akan bahas. Kemudian, bagaimana perjalanan hidup seseorang sehingga ia melakukan tindakan self-harm. Nah, kalau yang tadi bagaimana bisa sih orang melakukan self-harm, itu dia memaknai tindakannya. Kalau yang sekarang, bagaimana perjalanan hidup seseorang sehingga ia bisa melakukan tindakan tersebut. Nah, jadi ada 2 pertanyaan yang sebenarnya hampir mirip tetapi beda. Gitu, karena yang satunya memaknai, sedangkan yang satunya, gimana sih kok bisa? Jadi kita pengen tahu perjalanan hidupnya. Sehingga tujuan penelitiannya adalah memahami bagaimana perjalanan hidup seseorang berkaitan dengan tindakan self-harm. Nah, pendekatan yang bisa kita lakukan adalah dengan naratif biografis. Kenapa dan apa yang dimaksud dengan naratif biografis? Nah, ini sangat erat kaitannya dengan ini. Kelihatan. Nah, jadi kalau yang di awal tadi itu metode, kemudian pendekatan, terus ada rancangan, ada desain atau tipe. Apa sih bedanya? Nah, sebetulnya bedanya itu hanya pada kata-katanya sih teman-teman. Bukan hanya ya, tapi gini, ketika kita memahami penelitian kualitatif itu seperti apa, ternyata ada beberapa loh jenisnya atau pendekatan yang bisa kita gunakan. Ada yang menyebutnya metode. Kenapa kok metode? Mungkin lebih senang dengan istilah cara. Metode itu kan cara. Atau mungkin lebih senang dengan kata pendekatan karena misalkan kita pengen menyentuh
suatu masalah itu dengan suatu pendekatan. Ada juga yang menggunakan kata rancangan. Nah, ini mungkin untuk orang-orang yang dia lebih ke teknis gitu. Terus ada juga yang desain, ada juga yang tipe, ada juga yang jenis. Nah, ada beberapa kata pilihan yang bisa kita terapkan, tetapi sebetulnya dalam kualitatif kita punya 5 ini. Kalau di dalam bukunya Lakahia itu dia menyebutkan bahwa dia lebih senang menggunakan kata pendekatan. Karena di dalam kata pendekatan itu memberikan makna bahwa ya kita sebagai peneliti ingin apa ya, me, apa namanya ini, menunjukkan strategi kita untuk memahami suatu masalah yang ada di lapangan sehingga dia lebih nyaman untuk menggunakan kata pendekatan. Ada juga yang menggunakan kata desain atau tipe atau jenis, ya monggo nggak masalah sih. Hanya yang dimaksudkan tuh sama sebenarnya. Ada beberapa. Yang pertama kita bisa memahami suatu pendekatan. Mungkin kita bisa sepakati dulu sih di sini ya, teman-teman, karena saya pakai referensinya ini. Kalau yang bahasa Indonesia pakai punyanya Lakahia, kalau yang bahasa Inggris pakai punyanya Denzin Lincoln. Meskipun ada juga yang lain pakai Creswell, enggak apa-apa. Kita lebih, kalau di dalam psikologi kita lebih sering menggunakannya itu pendekatan atau approach bahasa Inggrisnya ya, untuk memahami penelitian dalam kualitatif. Jadi sebenarnya kualitatif tuh masih punya istilahnya ya, beberapa macam lagi. Nah, beberapa macam itu apa? Jadi ada 5. Sebenarnya ada beberapa ya, cuman yang paling sering digunakan dalam studi psikologis itu ada 5. Pertama adalah fenomenologis, kemudian ada studi kasus, kemudian ada etnografi, ada grounded theory, dan naratif biografis. Nah, masing-masingnya ini memiliki cara pandang yang berbeda terhadap masalah. Lahirnya dari mana? Nah, sebenarnya kalau kita bahas satu persatu sejarahnya cukup panjang. Nanti di pertemuan setelah UTS kita akan bahas satu persatu masing-masing approach ini atau pendekatan ini. Tetapi yang sekarang kita akan belajar yang secara umum dulu, sehingga teman-teman punya gambaran bahwa, oh ternyata pendekatan ini tuh tujuannya ini. Nah, gimana cara menentukannya? Berangkat dari pertanyaan penelitian tadi yang sudah teman-teman rancang atau susun. Gitu. Jadi antara pendekatan satu dan yang lain, hendaknya teman-teman sudah bisa membedakan harapannya nanti ketika menyelesaikan pertemuan ini, gitu ya. Oke, langsung aja kita lanjut. Maaf, bentar. Oke, oh ya. Yang pertama kita akan belajar tentang, maaf, bentar. Harusnya ini. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang fenomenologi. Nah, fenomenologi ini sebetulnya adalah suatu pendekatan yang dia ini memiliki asal kata dari kata fenomena. Fenomena itu kalau dari bahasa Yunani itu kan suatu hal yang bisa kita lihat gitu secara panca indera. Begitupun menurut KBBI, fenomena itu adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan diterangkan secara nilai ilmiah. Karena kita melihat suatu hal itu dengan ditangkap oleh panca indera kita tentunya ya, dengan mata, dengan telinga, dengan tangan, apa maksudnya dengan kulit gitu. Jadi panca indera yang kita miliki. Nah, apa saja bisa berupa benda, bisa aktivitas, bisa peristiwa di luar, bisa peristiwa batin. Nah, peristiwa batin itu seperti apa? Misalkan kayak ketika teman-teman merasakan apa ya, suatu hal yang misal nih kalau disuruh milih antara dulu pas waktu lulus SMA saya pengen kerja, tapi ternyata disuruh kuliah misalkan gitu. Itu kan suatu peristiwa batin di mana kita merasakan kegalauan. Nah, itu juga sebuah hal yang bisa kita sebut sebagai fenomena. Nah, tetapi kalau di dalam sudut pandangnya kualitatif, kita berangkat dari filosofis sebenarnya teman-teman. Jadi berangkat dari filsafat. Karena gimana pun juga psikologi dengan filsafat itu seperti adik kakak. Bukan adik kakak sih ya, orang tua dengan anak ya, di mana
Sebetulnya filsafat itu memiliki pandangan bahwa ya kita melihat suatu kejadian itu secara nyata, tetapi di baliknya itu mengandung makna sebetulnya. Nah, psikologi berusaha mengungkap apa yang ada di dalam makna, terutama yang dialami oleh individu. Maka dari itu, fenomenologi itu mengkaji beberapa hal, seperti kejadian, peristiwa, kemudian ada aktivitas mental yang dialami oleh partisipan sebagai pengalaman hidupnya. Pengalaman hidup yang seperti apa? Bisa macam-macam. Pengalaman hidup yang mungkin tidak semua orang memahami itu, merasakan itu gitu. Jadi kita sebagai peneliti ingin menggali, ingin mengetahui bagaimana seseorang itu menilai pengalamannya gitu. Terus kalau kayak gitu gimana dong objektivitasnya? Jadi pada zaman itu banyak yang mempertanyakan objektivitas dari pendekatan fenomenologi karena menurut mereka hal ini sangat subjektif. Kenapa ya? Karena kita melihat sesuatu dari sudut pandangnya satu orang atau mungkin sudut pandangnya partisipan di mana partisipan kan memiliki penilaian yang subjektif sesuai dengan pengalaman hidupnya ya. Nah, tetapi di dalam fenomenologi kita memang tidak mencari objektivitas. Karena ya bagaimanapun juga objektivitas yang paling ini ya, yang paling utama itu adalah ya tidak apa ya, penelitian ilmiah itu memang harus objektif, tetapi ada suatu frase yang dikatakan bahwa fakta yang paling objektif tentang manusia adalah bahwa manusia itu pada dasarnya subjektif. Jadi ya, kita tidak bisa menilai objektivitas hanya dari, oh ini hanya dilihat dari angka, atau ini hanya bisa dilihat atau dibuktikan dengan metode kuantitatif misalkan. Tidak. Jadi fenomenologi yang dimaksud objektivitas yang dimaksud di sini kita tidak menilainya dari situ. Sehingga muncullah istilah intersubjektif dibandingkan dengan kita memahaminya secara objektif. Apa yang dimaksud dengan intersubjektif itu adalah subjektivitas seseorang bisa terhubung dengan subjektivitas orang lain. Misalkan kayak gimana? Ya kayak gimana itu contohnya? Jadi misalkan gini, saya bilang ke teman-teman, wah saya kangen loh, nggak ketemu sama kalian lama 2 minggu gitu. Nah, bisa jadi rasa kangen saya ini ada yang menangkap, iya Bu kangen, tapi ada juga yang menangkap enggak gitu. Nah, itulah yang berusaha untuk diungkap di dalam fenomenologi, di mana seseorang merasakan suatu hal itu saling berhubungan dengan orang lain, dengan apa yang dirasakan orang lain. Ya, itulah yang dinamakan intersubjektif, di mana kita merasakan suatu hal, orang lain juga merasakan yang sama. Kayak misalkan deh, kalian misalkan sama orang tua, terutama yang di luar kota nih, kan pasti kangen ya sama orang tuanya yang di luar kota. Misal lagi telepon atau lagi chat gitu sama orang tuanya. Terus orang tuanya bilang, nggak pulang Tana, atau kapan pulang gitu. Itu kan sebuah sinyal ya sebenarnya bahwa orang tua teman-teman tuh lagi kangen gitu. Nah, itu tergantung teman-teman menangkap itu sebagai sebuah hal yang memang orang tua saya rindu atau enggak. Tetapi di situ kita bisa melihat bahwa oh iya ini adalah intersubjektif. Itu di mana kita menilai suatu hal tuh saling terhubung dengan subjektivitas orang lain. Itu ya. Nah, terus apalagi nih yang dimaksud dengan fenomenologi. Jadi kalau kita lihat fenomenologi itu adalah kita mencoba untuk menggali pengalaman hidup manusia yang biasa kita sebut dengan the lived experience. Yang mana setiap orang pasti punya ya pengalaman hidup masing-masing yang kita satu sama lain berbeda. Tetapi dalam fenomenologi kita berusaha menggali the lived experience yang unik gitu, yang tidak semua orang tuh merasakan hal tersebut dan ya mungkin em, jarang gitu, tapi bukan yang benar-benar hanya satu saja di dunia, enggak, tetapi yang mungkin masih banyak diperdebatkan. Nah, itu juga menarik kan untuk kita bahas fenomena tersebut.
Nah, pendekatan fenomenologis itu dibagi jadi dua versi, teman-teman. Jadi ada versi interpretatif, ada juga yang versi deskriptif. Kalau yang versi interpretatif itu adalah peneliti berusaha untuk menginterpretasikan atau menafsirkan bagaimana setiap partisipan atau subjek ini memberi arti untuk pengalamannya. Misal, ini ada contoh. Fenomena perempuan yang menjalankan peran ibu sekaligus wanita karir. Nah, muara dari interpretasi itu adalah laporan tentang pengalaman unik masing-masing partisipan dan bagaimana keunikan itu terhubung. Gitu. Jadi peneliti berusaha untuk menafsirkan itu di dalam interpretatif. Berbeda dengan yang deskriptif. Bedanya di mana? Kalau deskriptif, peneliti ingin mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana setiap partisipan atau subjek memberi arti untuk pengalamannya. Misal pada contoh fenomena perempuan yang jadi peran ibu dan juga menjalani wanita karir. Nah, muaranya adalah dari deskripsi itu pemahaman bahwa apa sih sebenarnya inti atau esensi dari pengalaman seluruh partisipan itu apa. Nah, itu namanya deskriptif. Jadi perbedaannya di situ. Kalau interpretatif kita menginterpretasikan, kalau deskriptif kita berusaha mendeskripsi atau menggambarkan inti dari pengalaman menjadi ibu dan sekaligus menjadi wanita karir. Nah, jadi contohnya itu teman-teman. Contohnya fenomena perempuan yang menjalankan peran ibu sekaligus wanita karir, di mana ini adalah aktivitas. Nah, kayak yang tadi ya. Jadi fenomenologi itu kita bisa melihat atau menilai aktivitas mental atau kejadian atau suatu peristiwa. Misal, fenomena siswa belajar di pesantren. Nah, itu kan aktivitas, karena kan ada siswa yang sedang belajar di pesantren. Atau fenomena Stadion Kanjuruhan kemarin, pasti masih ingat ya. Itu adalah suatu peristiwa, di mana itu terjadi. Dan ada di dalam pengalaman hidupnya. Dan masih banyak lagi, teman-teman bisa mencari lagi. Peristiwa yang lain, aktivitas yang lain, atau kejadian yang lain. Itu kejadian mental, peristiwa mental, atau aktivitas mental dari seseorang yang bisa teman-teman gali. Gitu. Itu fenomenologi. Nah, kita lanjut ke studi kasus. Oke, studi kasus. Sebetulnya studi kasus itu paling banyak dilaksanakan di kasus-kasus medis. Kalau mungkin teman-teman ingat kayak kasus penyakit langka atau mungkin kasus yang kaitannya tuh dengan apa ya, yang hanya dialami oleh satu orang di dunia ini misalkan gitu, atau em, apa ya, banyak sih sebetulnya yang mungkin bisa diangkat, tetapi kalau di bidang psikologi kita lebih sering menggali informasi tentang dinamika psikologis di balik gangguan gitu. Mungkin ada yang ingat ceritanya Little Hans, di mana Little Hans ini dia takut banget sama kuda. Nah, karena pada saat bayi ya, dia tuh pernah ada kejadian tidak menyenangkan dengan kuda. Gitu, sehingga ketika dia tumbuh dewasa, anak laki nggak dewasa sih, pokoknya masih apa namanya masih anak-anak juga ya. Cuman Hans ini merasa fobia sama kuda gitu. Atau mungkin kasusnya yang dulu banget itu sama Freud, kasus tentang anak O, di mana anak O ini dia mengalami histeria yang mungkin kalau sekarang tuh disebutnya mungkin ini ya, skizofrenia ya. Tetapi dulu karena belum ada istilah itu, kita nyebutnya histeria, ya histeria, di mana pada saat itu gejala-gejala dari seseorang itu ditulis, kemudian kita dari sudut pandang Freud ya, berusaha menjelaskan dinamika psikologis dari seseorang tersebut. Itu namanya studi kasus. Nah, proses pengumpulan datanya ini multisumber. Studi kasus ini karena dia ini case atau kasusnya ini unik, sehingga kita perlu, kalau di dalam ilmu kita ya, psikologi, kita perlu mungkin hasil tes psikologi gitu, dokumen-dokumen yang kaitannya dengan pemeriksaan.
Kemudian foto, observasi, wawancara, catatan harian, data dari media sosial, dan lain-lain. Nah, jadi ada beberapa sumber yang harus kita dapatkan ketika kita mau mengambil studi kasus pada penelitian kita. Gitu. Jadi tidak hanya dari observasi wawancara, tapi juga hasil-hasil yang sifatnya tadi personal. Nah, tetapi ya perlu untuk dirahasiakan ya, bukan berarti ini istilahnya kayak kita bebas aja menggunakan, enggak, tetapi tetap perlu dirahasiakan. Kemudian prinsip utama dalam pengumpulan data, karena tadi sumbernya beragam, database studi kasus kita harus punya database-nya. Yang punya kasus serupa ini ada berapa? Misalkan gitu. Misal kita pengen tahu kasus tentang skizofren paranoid misalkan ya. Nah, kita perlu tahu database kasus-kasus yang kaitannya dengan itu. Jadi paling tidak teman-teman sudah harus membaca beberapa referensi yang kaitannya dengan studi kasus tersebut. Kemudian ada rantai bukti, di mana sumber-sumber tadi itu saling berkaitan satu sama lain. Observasi, ketika teman-teman melihat kegiatannya seseorang, dicocokkan dengan hasil tes psikologi, dengan data dari catatan hariannya, oh ternyata sinkron. Nah, akhirnya muncullah rantai bukti, sehingga data di dalam studi kasus itu sifatnya komplementer. Satu sama lain harus saling melengkapi. Jadi tidak ada yang paling penting atau paling utama, tetapi semuanya sama-sama penting dan saling melengkapi. Nah, gimana caranya kita menentukan studi kasus? Jadi, studi kasus itu kalau kita lihat dari bahasanya ya, kasus itu kan adalah yang dimaksud dengan kasus itu adalah keputusan individu, organisasi, program, institusi, kejadian, atau peristiwa. Jadi tidak melulu suatu hal yang sifatnya tuh hukum, ya nggak? Kayak kita tuh selalu, wah kasus nih, hukum, enggak gitu. Jadi kita bisa melihat kasus itu sebagai suatu keputusan mungkin yang diambil seseorang, kemudian individu, dia mengalami apa, kayak misalkan dari psikologi kita lihat, oh dia mengalami gangguan tertentu atau kejadian tertentu. Organisasi juga bisa kita gunakan sebagai studi kasus. Contohnya, kalau kita lihat dari studi kasus ya, karena contohnya mungkin saya menggunakan contoh klinis ya, itu adalah program resosialisasi ex-pasien skizofren paranoid, misal gitu. Nah, kasusnya apa yang bisa kita lihat? Nah, kasusnya berarti program resosialisasi ini gitu, program resosialisasi dari ex-pasien ini gitu. Jadi kita ingin tahu gimana yang terjadi pada ex-pasien skizofren paranoid ini dengan program resosialisasi tersebut. Kemudian pengumpulan datanya bagaimana? Nah, pengumpulan data ini bisa kita kumpulkan dari, ya bisa observasi, bisa wawancara. Wawancaranya tidak hanya satu sumber. Jadi tidak hanya pada ex-pasien, tetapi bisa kepada misal orang tua, atau mungkin keluarga, juga bisa kepada pihak rumah sakit yang melakukan resosialisasi, mungkin bisa pemangku kebijakan yang ada di rumah sakit, kenapa kok akhirnya membuat program tersebut. Nah, itu bisa kita lakukan. Jadi sumbernya ada banyak, atau informan yang kita wawancarai itu tidak hanya satu, tapi banyak. Gitu. Jadi itulah teman-teman, kita perlu memang mendalam gitu. Kalau ditanya studi kasus minimal respondennya berapa? Kira-kira berapa? Ya minimal satu ya, maksudnya tidak harus banyak, tapi minimal satu untuk studi kasus. Tapi boleh lebih gitu, kalau misalkan mau 2, 3, sehingga hasil datanya bisa saling melengkapi. Oke, kita lanjut ke etnografis. Wah, ini ada gambarnya apa nih? Iya, jadi etnografis itu dulunya banyak dilakukan pada suku-suku pedalaman, teman-teman. Kalau mungkin teman-teman melihat dari bahasanya aja ya, wah etno gitu, itu kan etnik. Nah, iya benar. Jadi etnografis itu memang
berawal dari kata suku gitu. Karena kenapa? Dulu pas waktu awal-awal munculnya penelitian etnografis itu ada seseorang namanya Bronislaw Malinowski. Beliau ini meneliti masyarakat di Kepulauan Trobriand. Di mana itu? Kalau teman-teman mungkin lihat peta di Papua Nugini, itu ada namanya Kepulauan Trobriand, di mana pada saat itu Malinowski ini melakukan penelitian kepada masyarakat asli dengan cara bagaimana beliau masuk ke dalam suku di kepulauan tersebut, berinteraksi langsung, memahami bagaimana cara hidup mereka, bagaimana cara mereka bersosialisasi, berinteraksi di dalam komunitasnya, dan lain-lain. Sehingga pada saat itu, beliau ini menuliskan hasil dari apa ya, terjun lapangannya tadi di dalam suatu buku namanya Argonauts of the Western Pacific. Itu judul bukunya yang artinya adalah petualang-petualang laut dari Pasifik Barat. Nah, itu yang menjadi salah satu dasar penting dalam penelitian etnografis. Gitu. Nah, terus kalau etnografis itu kan zaman sekarang agak susah ya, karena kan kita tidak lagi, apa ya, tidak lagi hidup di era harus masuk ke suku-suku yang seperti itu, yang pedalaman gitu. Meskipun masih ada jelas ya. Mungkin teman-teman tahu suku anak dalam yang mungkin ada di Banten. Anak dalam apa ya? Kalau nggak salah ya, saya coba nanti kita cari lagi ya. Terus ada sebenarnya banyak sih kalau mungkin kita lihat di daerah-daerah di, apa namanya, ini kayak Papua gitu. Cuman saat ini karena sudah mulai modernisasi, mereka pun akhirnya mau juga kan ya ke apa ya, bersosialisasi dengan masyarakat di luar suku mereka. Sehingga saat ini kita tidak lagi melakukannya di etnis atau suku-suku pedalaman, tapi berkembang ke komunitas-komunitas. Misalkan, ini nih, studi etnografis tentang komunitas gay atau LGBT gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Atau mungkin studi etnografis pada bonek, ya, bonek ini kan supporter Persebaya, atau mungkin pada Arema, Aremania gitu, pada supporter Arema. Itu juga bisa kita lakukan. Atau mungkin ya etnografis pada komunitas hobi, misalkan hobi atau pecinta apa namanya, sugar glider atau pecinta apa sepeda lipat, misalkan kayak gitu itu kita bisa lakukan. Nah, di dalam etnografis itu ada ciri umumnya, teman-teman. Ciri umumnya apa? Jadi kita perlu deskripsi yang mendetail dari informan kunci, karena kan kita memahami suatu komunitas ya. Biasanya di dalam suatu komunitas mereka akan punya informan kunci atau key person yang jadi pemimpin atau jadi orang yang dipercaya oleh mereka. Sehingga kita perlu detail dari informan tersebut. Kemudian observasi partisipan. Karena ya kita harus masuk ya ke dalam mereka, ke dalam kehidupan mereka, yang aktivitas mereka lakukan seperti apa. Dan juga catatan lapangan yang dibutuhkan. Jadi kita juga harus membuat catatan lapangan setiap harinya, atau namanya field notes, di mana itu menuliskan tentang hal-hal yang kita lakukan sepanjang hari di komunitas tersebut. Kemudian ya apa data-data yang kita dapatkan dan sebagainya. Nah, terus apa tujuannya etnografis nih? Jadi tujuannya adalah memberikan deskripsi yang berisi informasi tentang perspektif dan values orang dalam. Gitu. Jadi kita ini ya perlu untuk melihat dari perspektifnya orang dalam tuh melihat komunitas mereka tuh seperti apa. Yang mungkin kita melihatnya kayak, wah, kok bisa ya hidup di era sekarang nggak pakai HP, misal ya di suku-suku tertentu itu kan mereka mungkin belum mengenal internet gitu. Tapi dari sudut pandang mereka, mereka nggak perlu gitu. Nah, itu kan yang pengen kita ketahui ya, bagaimana proses dan juga apa ya, penjelasan dari sudut pandang mereka tentang hal itu, gitu. Oke, semoga udah paham ya. Tadi kita udah bahas 3 apa saja, yaitu fenomenologi, studi kasus, kemudian etnografis. Kurang 2 lagi. Nah, yang keempat ini adalah grounded theory.
Nah, tadi yang saya bilang di awal tadi ya, pertanyaan penelitiannya gimana kok bisa jadi grounded theory? Jadi grounded theory itu artinya gini teman-teman, kita dalam melakukan suatu penelitian tuh kan biasanya punya dasar di mana kita tahu kita punya teori gitu. Jadi kita punya teori tertentu yang akhirnya kita melakukan penelitian lalu kita analisis menggunakan teori tersebut. Nah, ini sangat berbeda dengan pendekatan di grounded theory, di mana tujuannya justru peneliti ingin membangun teori, yaitu pengetahuan ilmiah yang bisa diterapkan dalam banyak situasi. Itu grounded theory itu adalah bahasa mudahnya adalah peneliti ingin membangun teori dari awal, itu dari akarnya. Nah, tetapi ada perbedaan di dalam prosesnya, di mana menurut Glasser, seseorang yang ingin melakukan grounded penelitian dengan pendekatan grounded teori, dia tidak harus punya pandangan teoritis. Jadi dianggap bahwa dalam grounded teori itu kan karena kita mau membuat teori nih, jadi ya kita berdasarkan dari apa yang didapatkan oleh oleh peneliti dari partisipan gitu, sehingga kita tidak perlu harus ada bekal teori. Tetapi menurut Strauss and Corbin, justru peneliti harus punya pandangan teoritis, sehingga ketika nantinya membangun teori, dia bisa punya pegangan yang kuat bahwa, oh perbedaannya antara teori yang sudah ada dengan teori yang ia bangun itu ada di sini, gitu. Itu perbedaannya. Tetapi tidak perlu diperdebatkan karena sebetulnya sama-sama punya perspektif yang benar, maksudnya perspektif yang sama-sama itu punya dasar, gitu. Jadi ya, tergantung teman-teman, menurut teman-teman gimana. Terus, kalau dibandingkan dengan tadi ya, studi kasus atau tadi itu ada etnografis, kita di dalam grounded teori butuh subjek yang lebih banyak, relatif lebih banyak. Lebih baiknya berapa? Kalau menurut literatur itu minimal 12. Ada yang menyebut 12, tapi beda-beda ya. Kalau misalkan lebih dari itu juga sangat baik. Karena kenapa? Kita ingin membangun teori di mana itu berdasarkan dari sumber informasi yang dari berbagai orang, yang kemudian harapannya adalah itu bisa diterapkan pada banyak sisi, banyak aspek dalam kehidupan. Nah, di dalam grounded teori, kita membangun teori itu secara induktif, yaitu bermula dari data-data spesifik menuju perspektif yang umum atau teori. Itu berbeda dengan deduktif ya. Kalau kita meneliti dengan penelitian kuantitatif, metode kuantitatif, kita akan melihat dari sisi atau secara deduktif, di mana kita berawal dari teori, lalu kita ke data yang spesifik. Ya nggak? Kayak kita tuh kan berawal dari teori itu, misal nih teman-teman pengen mengukur, mengetahui nih self-efficacy pada mahasiswa. Nah, jadinya teman-teman harus punya kan teori self-efficacy itu dari mana, aspeknya apa saja, dimensinya gimana, itemnya kayak gimana, alat ukurnya seperti apa, sehingga itu diterapkan di mahasiswa. Mahasiswa mana? Mahasiswa psikologi UNESA, misalkan gitu. Jadi kan dari teori ke data yang spesifik. Sedangkan grounded teori itu berbeda. Di balik justru kita dari data spesifik dari partisipan atau subjek tadi, kita kumpulkan informasi sehingga itu membentuk yang namanya teori yang lebih umum. Itu namanya induktif. Terus tahapan dalam grounded teori ada 3, yaitu kita pertama pengumpulan data, kemudian yang kedua memproses data, dan baru mengembangkan teori. Dalam prosesnya, grounded teori ini bersifat dinamis dan diperlukan saturasi data. Apa itu saturasi data? Jadi gini, grounded teori itu proses yang panjang, teman-teman. Jadi itu pun yang sering sekali saya dengar ya, saya belum pernah sejujurnya melakukan grounded teori. Tetapi saya mendengar dari banyak senior saya mengatakan bahwa grounded teori itu paling enggak seseorang yang melakukannya itu ini dalam degree apa nih, gelar bukan apa ya, jenjangnya itu adalah S3. Kenapa? Karena kalau teman-teman melakukan grounded teori di jenjang S1 dan S2 itu waktunya sangat terbatas. Ya, karena kan kita dibatasi juga oleh waktu
lulus, harus selesai dalam waktu sekian semester, kemudian prosesnya juga panjang sekali, bisa bertahun-tahun, dan juga kita harus punya literasi yang cukup dalam membangun teori. Kenapa? Karena kan kita ingin membangun teori baru, kita harus tahu kekurangan dari teori itu seperti apa, sehingga kita bisa untuk mengargumentasikan bahwa harus ada teori baru. Nah, itu yang bisa saya lakukan dengan grounded teori, misal kayak gitu. Jadi, teman-teman harus punya literasi yang banyak tentang suatu topik sehingga dengan confidence menyebutkan bahwa, ya memang saya ingin membangun teori baru, gitu. Nah ini balik ke bersifat dinamis tadi ya, bersifat dinamis itu artinya gini, kita dalam prosesnya itu kan panjang melakukan grounded teori. Kadang kala ada beberapa informasi yang kurang. Jadi misalkan kita udah turun lapangan, kemudian yang didapatkan ternyata tidak banyak, maksudnya ada yang kurang. Nah itu bisa saja peneliti balik lagi untuk meneliti partisipan atau bertanya lagi kepada partisipan hal yang dirasa kurang itu boleh. Dan sifatnya dinamis sampai ditemukan yang namanya saturasi data, di mana keadaan peneliti sudah merasa maksimal dengan hasil data yang didapatkan. Jadi kalau sudah mentok ya, udah nih, udah lengkap, baru itu adalah namanya saturasi data. Nah, dalam grounded teori itu ada proses coding. Coding itu adalah proses di mana data itu diseleksi, teman-teman. Karena kan namanya data itu ya kadang ada yang penting, ada yang enggak, atau ya udah tambahan aja. Nah, itu dalam prosesnya kita namakan coding. Gitu. Coding bukan ya untuk orang IT ya, tapi juga orang psikologi juga. Ada namanya open coding, axial coding, dan selective coding. Artinya apa? Jadi open coding itu mencerminkan pergerakan dari data yang banyak, kemudian axial coding itu semakin memadat, lalu mengerucut pada gagasan pokok dari seluruh data itu namanya selective coding. Jadi ibaratnya kayak corong. Gitu. Jadi kita awal dari yang banyak, terus kan makin dikit diseleksi. Gitu. Nah, terus contohnya kayak gimana, Bu? Contoh judulnya. Ini yang saya baca ya teman-teman, meskipun teman-teman bisa juga cari di Google misal gini, pakai keyword grounded theory psikologi gitu, grounded theory study, banyak banget pasti. Ini contohnya gini, a grounded theory study of the multicultural experiences of school psychologists di Kenya. Jadi ini penelitian yang dilaksanakan di Kenya, di mana dia ini melibatkan 10 psikolog sekolah dan staf yang ada di suatu sekolah tersebut, di mana mereka diwawancara selama jangka waktu tertentu, yang mana mereka ini punya latar belakang atau background etnis dan etnis dan ras yang berbeda-beda, sehingga dari situ didapatkan data di mana upaya-upaya yang dijalankan oleh para psikolog sekolah dalam situasi yang multikultural itu harusnya seperti apa. Gitu. Jadi dari situ baru muncul teori tentang, oh ternyata penting ya studi tentang multikultural di dalam sekolah, misalkan gitu. Itu contohnya ya. Lanjut ke naratif biografis. Ya, naratif biografis ini saya ada contohnya di situ ada B.J. Habibie. Kok B.J. Habibie gitu. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman di sini ada yang suka baca biografi seorang yang terkenal atau seorang yang punya power, bukan power sih, mungkin punya eee, hal yang akhirnya bisa jadi inspirasi orang banyak. Nah, itu bisa kita sebutkan sebagai bentuk naratif biografis, di mana tujuannya adalah mengungkap peristiwa-peristiwa hidup yang penting dan bermakna pada partisipan, sehingga muncul pemahaman apa saja yang membuatnya bisa seperti sekarang ini. Nah, ada namanya epiphany atau kalau bahasa Indonesianya epifani. Epifani ini adalah suatu peristiwa hidup yang membekas dan punya kekuatan untuk mengubah haluan hidup individu. Kalau kita lihat lagi ya, mungkin setiap orang punya yang namanya momen epifani ini. Tetapi di dalam naratif biografis, kita berupaya untuk melihat epifani ini sebagai suatu hal yang sangat signifikan, sehingga haluan hidupnya tiba-tiba berubah. Gitu. Kayak misalkan
Pak Habibie nih. Pak Habibie kan beliaunya adalah seorang yang memang pinter ya dari zaman sekolah. Kemudian beliaunya eh, sekolah kuliah di Jerman, terus dari situ membangun apa ya jaringan, kemudian belajar dengan tekun dan sebagainya, kemudian menikah dengan Bu Ainun. Nah, itu kan sebuah epifani yang akhirnya mengubah haluan hidup beliau dari yang mungkin awalnya dari seorang yang ya warga negara Indonesia akhirnya menjadi seorang presiden gitu. Itu layak untuk kita jadikan biografis atau naratif biografis. Tetapi tidak harus pada orang terkenal ya. Kalau mungkin kita sering tahunya pada wah orang terkenal kayak misalkan teman-teman pernah baca bukunya Bill Gates, Steve Jobs, kemudian siapa lagi Oprah Winfrey, atau mungkin yang kalau di Indonesia tuh mungkin kayak Pak Hairul Tanjung itu yang namanya Anak Singkong, mungkin ada yang pernah baca atau mungkin banyak lagi. Tapi tidak harus teman-teman sebenarnya pada orang terkenal. Tetapi orang tersebut harus punya sesuatu yang signifikan secara psikologis untuk dibagikan kepada masyarakat. Ya, misalkan teman-teman pernah nih, mungkin ya satu aja dalam hidup kalian pernah menemui seseorang yang menurut teman-teman ini sangat inspiratif, tetapi kayaknya orang ini kok mungkin dalam tanda kutip ya, kok underrated ya. Maksudnya sama orang lain tuh dianggapnya biasa aja atau ya tidak bermakna gitu. Tapi menurut kita orang ini memberikan sesuatu yang signifikan sebenarnya gitu. Pasti saya yakin pasti teman-teman punya pengalaman minimal satu kali dalam hidup gitu. Kayaknya aku pengen membahas orang ini nih lebih dalam, tapi kok nggak bisa. Atau mungkin kayak nggak ada kesempatan mungkin ya untuk ke sana gitu. Itu bisa kita jadikan bahan sebetulnya teman-teman. Untuk ini ya, naratif biografis. Jadi kalau menurut naratif biografis, partisipannya ya minimal satu orang gitu. Nah, contohnya apa? Yaitu misalkan Hairul Tanjung, Si Anak Singkong, The Moment of Life dari Melinda Gates, di mana itu menceritakan tentang biografi Melinda Gates dari sejak kecil sampai beliau menjadi sekarang. Terus ada B.J. Habibie, gitu. Itu contohnya, teman-teman. Nah, saya harap teman-teman sudah mulai paham ya pendekatan-pendekatan dalam metode penelitian kualitatif seperti apa dari penjelasan saya, karena apa yang saya jelaskan ini sebenarnya masih sangat singkat karena nantinya akan ada penjelasan yang lebih panjang. Nah, tetapi harapannya adalah teman-teman bisa mulai mengidentifikasi pendekatan yang akan digunakan dalam penelitiannya nanti. Dalam proposal penelitiannya ya maksud saya. Coba diidentifikasi kembali pendekatan apa yang kalian akan lakukan nantinya sesuai dengan tujuan pertanyaan dan tujuan penelitian dan juga 5 pendekatan yang tadi sudah saya jelaskan. Kira-kira aku penelitianku ini lebih cocoknya masuk yang mana ya gitu. Mungkin akan muncul kebingungan saya tidak tidak memberikan apa ya, tidak tidak apa ya, maksudnya tidak Eee, memberikan teman-teman tuh kayak harus bisa memilih satu gitu ya. Mungkin akan muncul kebingungan itu wajar gitu, tidak apa-apa. Nah, tetapi yang penting teman-teman punya reasoning atau alasan, kenapa kok aku ingin memilih pendekatan ini gitu. Kayak misalkan, eee, nanti deh mungkin saya akan feedback ya beberapa dari teman-teman yang mungkin sudah menurut saya dan mungkin dari judulnya ini sudah layak untuk menjadi penelitian kualitatif atau masih belum gitu. Masih belum tuh artinya bukan berarti jelek atau buruk ya, enggak. Tetapi mungkin butuh lebih fokus lagi dari apa yang akan dilakukan, bukan dilakukan sih, mungkin yang dari penelitian tujuan penelitian dan rumusan masalahnya tadi, supaya memang ini sesuai dengan pendekatan kualitatif gitu. Jadi itu sih untuk mengarahkan atau melatih teman-teman dalam kerangka berpikir kualitatif itu seperti apa. Ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Untuk referensinya silakan dicari di beberapa buku berikut yang sudah saya sebutkan. Mmm, itu semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi ini ya, masukan dan juga tambahan pengetahuan untuk teman-teman. Baik, kalau gitu saya cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.